Bab 11 ini kita akan bicara mengenai strategi harga. Adapun strategi harga di sini bisa dilihat dari strategi harga produk baru, strategi harga bawaan produk, strategi penyesuaian harga, dan juga hal-hal yang bisa menyebabkan harga itu berubah. Kita akan masuk dalam strategi yang pertama, strategi harga baru. Penetapan harga baru di sini bisa dibagi menjadi dua strateginya. Pertama adalah market skimming dan market penetration. Dalam strategi produk baru, salah satunya adalah strategi market skimming, di mana strategi ini ketika produk pertama kali masuk ke pasar, dia akan masuk dengan harga yang skim atau yang di atas harga pasar lebih mahal. Kemudian karakteristiknya biasanya penggunaan skimming pricing ini untuk produk yang memiliki kualitas yang baik dan juga citra yang baik yang didukung dengan harga yang tinggi pula. Kemudian biasanya biaya produksinya lebih kecil gitu ya, pada volume yang lebih kecil karena dibuat limited edition dan competitors biasanya tidak bisa masuk dalam pasar ini lebih mudah karena modalnya itu harus besar untuk pembuatan fitur yang berbeda dengan competitors sehingga pemainnya lebih sedikit dan mereka akhirnya bisa menetapkan harga yang lebih tinggi. Kemudian market penetration pricing adalah penetapan harga yang lebih rendah ketika dia mencoba untuk masuk ke pasar. Jadi dia untuk bisa lebih mudah menyebarkan diri gitu ya atau dikenal oleh pasar, dia harus menggunakan harga yang lebih rendah supaya mereka lebih cepat gitu ya menarik pasar dan membuat konsumen itu cepat membeli. Nah, biasanya dia menarget pasar yang price sensitif, kemudian biaya produksinya juga lebih besar karena jumlah produk yang ditawarkan atau dibuat itu lebih banyak. Kemudian membuat harga rendah itu membuat competitors itu cepat keluar dari pasar, artinya dia tidak bisa beating. Nah, contohnya adalah Floridina ya, bagaimana pertama kali dia masuk ke pasar, dia masuk dengan harga yang lebih rendah bahkan dari pesaing utamanya Papi Orange dan harganya kalau Papi Orange waktu itu sekitar berapa ya? Sekitar 8.000, dia hanya jual 5.000 gitu ya, jadi harganya jauh banget seperti itu dan membuat pesaing lainnya pun akhirnya kalah gitu ya untuk bersaing karena penetapan harga yang rendah tadi. Nah, beberapa strategi harga bauran produk ya. Jadi ini adalah strategi harga tergantung pada bauran produknya. Ada yang disebut sebagai product line pricing, optional product pricing, captive product pricing, by product pricing, dan juga product bundle pricing. Pada product line pricing, perusahaan akan menetapkan harga yang berbeda-beda tergantung lini produknya. Jadi dia akan membeda-bedakan berdasarkan lini produk dan fitur yang ditawarkan dan harga competitors ya. Jadi misalnya contohnya perusahaan itu bikin botol aqua gitu ya, mulai dari yang botol aqua gelas, kemudian 300 mili, kemudian yang 600 mili, kemudian 1 liter, dan yang sampai yang paling besar itu adalah 1 galon. Karena penawarannya dan besarnya beda-beda gitu ya, ditawarin dengan harga yang beda-beda pula. Kemudian optional product pricing di sini adalah suatu strategi penetapan harga di mana dia menjual harga yang berbeda tergantung aksesoris yang dipilih oleh customer. Jadi customer itu boleh memilih mau pakai aksesorisnya atau enggak, ya, yang dijual bersama dengan produk utamanya. Nah, sebagai contoh saya pernah beli laptop dulu waktu zaman tahun 2000 sekitar 2012-an gitu ya. Waktu itu saya beli notepad sih sebenarnya, notebook. Nah, kemudian ditawarkan kalau misalnya ini kan harga notebooknya 1.500.000, tetapi dia menawarkan ketika Anda mau menambah Windows asli, maka Anda harus nambah 150 seperti itu. Jadi menjadi total 650. Nah, kemudian saya juga boleh diberikan pilihan untuk tidak menambah, jadi hanya membayar laptopnya saja. Ya. Jadi optional product pricing adalah memberikan pilihan mau bersama dengan aksesoris pada produk utama atau tidak. Kemudian captive product pricing di sini adalah contoh ketika produk itu harus dijual bersamaan dengan produk utama. Contohnya kalau masuk ke Taman Mini Indonesia udah termasuk
CD-nya sudah termasuk pajaknya, atau misalnya Anda datang ke hotel udah termasuk breakfast-nya, nggak bisa Anda bayar breakfast sendiri, kemudian biaya menginap sendiri. Ya, jadi udah include all. Kemudian by product pricing di sini adalah sebenarnya di sini adalah penetapan harga barang sisa ya, di mana barang sisa itu nanti bisa dijual kembali kepada bisnis lain untuk dimanfaatkan. Contohnya seperti di kebun binatang gitu ya. By product adalah penjualan produk dari hasil kotoran binatang tersebut untuk dijual ke pabrik pupuk gitu ya. Kemudian diolah sehingga menjadi sebuah pupuk yang dijual kembali kepada para penanam penanam untuk bagian perkebunan dan seterusnya. Kemudian produk bundle pricing adalah dengan mengkombinasikan beberapa produk dan mengurangi harga. Contohnya seperti menu-menu di McDonald's, KFC gitu ya, atau misalnya di Pizza Hut juga melakukan hal yang sama. Dia mengumpulkan misalnya McDonald's French fries dijual bersama dengan nasi ayam dan juga cream soup dan Coca-Cola gitu ya. Maka harganya menjadi totalnya mungkin berapa 30.000 atau 40.000 50.000 dibandingkan Anda beli secara individu itu harganya kalau dikumpulkan lebih mahal dibandingkan Anda beli paketan. Kemudian strategi penyesuaian harga lainnya adalah pemberian diskon atau tunjangan, segmented pricing, psychological pricing, promotion pricing, geographic dynamic pricing, dan international pricing. Jadi strategi price adjustment adalah ketika produk itu udah punya harga, tetapi harga itu bisa mengalami suatu penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, oh harganya kurang laku nih, produknya kurang laku, maka saya akan kasih diskon atau allowance. Oh harganya ternyata bagi customer yang berbeda itu harusnya berbeda, maka saya akan melakukan penyesuaian. Nah, untuk yang pertama, strategi pertama dari price adjustment strategy itu dikenal sebagai discount and allowance pricing, di mana pemberian diskon di sini membantu untuk mengurangi harga dengan memberikan suatu reward buat customer. Misalnya mereka bisa membeli lebih awal harganya lebih murah gitu ya, seperti apa namanya kalau Anda ikut conference early bird gitu ya, Anda beli lebih murah ketika Anda membayar jauh sebelum acara ini dilaksanakan. Kemudian mempromosikan produk tujuannya. Diskon ini adalah dengan bisa berupa quantity discount, itu ya pembelian banyak dapat diskon. Kemudian functional discount untuk penjual, jadi pemberian diskon yang diberikan kepada penjual, atau seasonal discount, gitu ya. Misalnya weekend discount, weekend sale, ataupun kalau lebaran cuci gudang dan seterusnya, gitu ya. Kemudian tunjangan di sini disebut sebagai tunjangan, misalnya dengan memberi bantuan keuangan ya dalam pembelian produk. Bisa trade allowance, tunjangan untuk perdagangan. Misalnya ketika produk itu rusak gitu ya, bisa ditukar dengan yang baru gitu ya, jadi seperti garansi. Kemudian promotional allowance gitu ya, misalnya mendorong untuk dealer-dealer berpartisipasi dalam membuat advertising bagi produk perusahaan ataupun sales support program, tunjangan yang diberikan kepada para sales yang menjual produk perusahaan. Segmented pricing di sini digunakan ketika perusahaan menjual produk dua atau lebih dari dua harga kepada customer yang berbeda. Gitu ya. Jadi contohnya di sini ada customer segmented pricing, ada product form pricing, ada location based pricing dan time based pricing. Kalau customer segmented pricing biasanya kita membedakan berdasarkan customernya. Ya, jadi misalnya customer bisnis atau corporate atau customer individu. Jadi contohnya kalau hotel biasa ada corporate rate dan individual rates. Jadi kalau corporate rate biasanya harganya dibuat lebih murah ya karena kerjasama dengan perusahaan. Kalau individual rates harganya normal seperti itu. Nah kemudian product form pricing di sini adalah ketika produk mencoba menawarkan harga yang berbeda pada fitur yang tambahannya dengan harga yang berbeda pula. Jadi contohnya misalnya Anda menjual tiket VIP gitu ya dengan tambahan-tambahannya misalnya Anda kalau misalnya ke bioskop gitu kan ada yang premium, ada yang biasa kan. Nah, kalau yang premium kan Anda akan mendapat lebih banyak fitur ya. Jadi contohnya misalnya tempat duduknya lebih nyaman, bisa ada yang individual atau group seating, kemudian bisa ada selimutnya, kemudian Anda menonton bisa sambil tiduran dan seterusnya. Itu product form pricing.
dan harganya berbeda tentu saja dengan yang fiturnya atau fasilitasnya lebih di bawahnya. Kemudian location based pricing bisa juga theater seating ya. Kalau misalnya Anda duduk semakin nyaman gitu ya, semakin jauh gitu ya dari layarnya, maka harganya pun lebih mahal. Ataupun misalnya Anda duduk lebih ke depan, Anda harganya lebih mahal. Contohnya kalau Anda ikut konser ya, Anda VIP biasa duduknya lebih di depan. Festival akan berbeda dengan harganya yang mungkin yang program silver dan seterusnya. Itu location based pricing. Kemudian time based pricing adalah penjualan yang tergantung pada waktunya. Jadi kalau misalnya tiket pesawat gitu, Anda di low season gitu ya, atau misalnya orang jarang melakukan perjalanan, bukan holiday season, bukan bukan hari raya dan seterusnya, harganya akan lebih murah. Tapi kalau misalnya hari raya, weekend, kemudian high season, harga akan naik seperti itu. Untuk membuat segmented pricing itu lebih efektif, maka memastikan bahwa pasar itu adalah segmen yang jelas, kemudian harus menunjukkan tingkatan permintaan yang berbeda, dan memastikan bahwa itu legal, tidak dilakukan. Kemudian psychological pricing di sini terjadi ketika perusahaan berusaha untuk mempertimbangkan harga psikologis untuk menetapkan harga, gitu ya. Contohnya misalnya Anda kalau sering lihat gitu ya harga-harga di toko, misalnya Coca-Cola dijual dengan harga 14.998, di mana Anda nggak mungkin dapat kembalian Rp2 gitu kan, tapi Anda bayarnya tetap 15.000. Itu psychological pricing. Sehingga orang merasa bahwa harganya bukan 15.000 tetapi 14 ribuan gitu. Tapi itu sebenarnya memainkan psikologi dari konsumen. Kemudian reference pricing di sini adalah harga di mana pembeli gitu ya menaruh dalam pikiran mereka tergantung bagaimana mereka melihat produk gitu ya. Jadi harga referensi, kita bisa katakan harga referensi, bisa internal referensi, jadi oh dulu harga saya waktu beli sekian, kok sekarang jadi sekian. Atau bisa hasil dari referensi orang lain juga, external reference. Jadi misalnya orang memberikan referensi harga sekian, kita jadi tahu oh ternyata harga sekian, seperti itu. Sebenarnya referensi harga di sini ya mempengaruhi psikologis dari konsumen juga ya, karena dulu saya beli kok harganya sekian, sehingga ketika saya melakukan pembelian saya mungkin bisa komplain dengan penjualnya, seperti itu. Nah, tadi disebutkan bahwa reference pricing bisa internal reference ataupun external reference. Jadi berdasarkan internal reference itu berdasarkan pengalaman kita sendiri. Misalnya saya beli telur di pasar harganya per kilonya 25.000. Tapi ketika saya datang ke Superindo, kita harganya 21.000 dan saya merasa itu lebih menguntungkan bagi saya sehingga saya lain kali akan beli di Superindo. Padahal mungkin hari lain Superindo akhirnya menaikkan harga juga seperti itu. Nah, kalau external reference itu hasil informasi dari orang lain. Jadi contohnya misalnya, oh kamu kalau mau beli laptop belinya mendingan di Elf aja atau misalnya karena di Komputa karena harganya lebih murah gitu ya dibandingkan komputer-komputer di tempat lain seperti itu. Itu external reference dan membuat kita lebih memiliki persepsi bahwa dua tempat itu menjadi positif persepsinya daripada tempat lain. Kemudian promotional pricing adalah ketika harga itu mengalami penurunan untuk meningkatkan pembelian, gitu ya. Jadi diturunkan harganya untuk menarik konsumen. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah loss leader, gitu ya. Jadi misalnya dia membuat leader biaya, gitu ya. Harga produk-produk yang memiliki kepemimpinan dalam harga itu harganya lebih jatuh gitu ya karena kita menjual lebih murah. Kemudian special event pricing, ketika event-event tertentu harga itu bisa dijual lebih murah, misalnya ulang tahun perusahaan maka diskon, misalnya ulang tahun ke-17 diskon 17%, atau misalnya 17 Agustus pada hari kemerdekaan kita diskon semua produk kita 17%. Cash rebate itu cashback ya, jadi pembelian cashback, biasa pembelian motor harga 13 juta, 20 juta, cashback 1 juta, misalnya seperti itu. Kemudian low interest financing dengan menetapkan bunga yang rendah gitu ya dalam pinjaman, kemudian garansi produk yang lebih lama, misalnya biasanya garansi produknya 1 tahun, dia memberikan garansi 2 tahun, ataupun perbaikan produk yang gratis, itu termasuk promotional pricing. Yang berikutnya adalah penetapan harga penyesuaian berdasarkan harga geografis. Dalam penetapan harga berdasarkan geografis di sini digunakan oleh customer yang memiliki lokasi yang berbeda.
gitu ya, di dunia ataupun di sebuah negara. Karena kita sekarang sudah banyak menggunakan teknologi ya, di mana harga yang ditetapkan juga kadang termasuk harga kurir atau ongkos kirim gitu ya. Jadi ini beberapa harga berdasarkan letak geografis yang berbeda-beda ditetapkan oleh perusahaan. Ada yang dikenal sebagai FOB pricing, uniform delivery pricing, zone pricing, base point pricing, dan freight sourcing. FOB pricing di sini disebut sebagai free on board, artinya si produk yang dikirimkan kepada konsumen itu dibebankan kepada konsumennya. Jadi produk pengirimannya semuanya dibayar oleh konsumen. Kemudian uniform delivery pricing artinya si produk membebankan harga yang sama kepada seluruh customer dimanapun lokasinya gitu ya. Jadi misalnya dia mau mengirimkan di Papua, mau mengirimkan di Kalimantan, di Pulau Jawa, ya itu semua pembebanan harganya sama. Zone pricing artinya perusahaan menetapkan harga yang berbeda dalam ongkos kirimnya atau penambahan harga yang berbeda pula. Bukan hanya ongkos kirim, termasuk mungkin harga produk pada lokasi yang berbeda akan memiliki harga yang berbeda. Gitu ya. Misalnya majalah ya, majalah dijual di luar Pulau Jawa menjadi 25.000, sedangkan di Pulau Jawa menjadi 20.000 saja. Kemudian basing point pricing artinya seorang penjual akan memilih satu kota gitu menjadi titik basis gitu ya, di mana pembiayaan pengiriman produk akan tergantung pada kota itu. Jadi dikirim dari kota apa ya. Misalnya sebagai contoh banyak digunakan oleh dropship ya, di mana mereka menjual produk dari lokasi manapun, tetapi pengiriman dari mana perusahaan itu berada. Kita misalnya di Surabaya ada jual di Yogyakarta, pengiriman dari Surabaya itu basing point-nya berarti freight absorption pricing. Di sini adalah suatu strategi yang dimana penjualan produk dan ongkirnya terutama ya, biaya kirimnya dibebankan oleh perusahaan. Jadi sepenuhnya customer tidak melakukan pembayaran untuk biaya kirimnya. Nah, kemudian strategi lainnya dikenal sebagai dynamic pricing. Ini hampir sama seperti time based pricing ya. Jadi dynamic pricing ini biasanya melihat pada harga atau melihat pada waktu ataupun berapa jumlah customer yang tertarik. Nah, sebagai contoh untuk tiket pesawat, selain melihat pada waktu juga melihat pada seberapa banyak customer tertarik untuk melakukan pembelian pada tanggal tertentu, gitu ya, tiket pada tanggal tertentu. Contohnya saya pernah dulu mencoba untuk membeli tiket di salah satu penerbangan milik Garuda gitu ya. Jadi karena saya berapa kali ingin melakukan pembelian dari gadget yang berbeda gitu ya, harganya tuh selalu naik gitu. Jadi awalnya untuk tiket ke Jakarta atau ke Pontianak waktu itu mulai dari 600 ke Pontianak ya 600, kemudian karena saya gagal melakukan pembayaran terus gitu ya dengan gadget yang berbeda, saya masuk dengan aplikasi yang menggunakan gadget yang berbeda, harganya naik-naik terus gitu. Mungkin di tanggal tersebut banyak orang yang ingin melakukan pembelian sehingga harganya itu dia bisa mencoba negotiate gitu ya. Semakin banyak yang tertarik, harganya bisa naik. Kemudian ketika low season gitu atau high season, harga juga bisa berbeda. Tergantung berapa orang yang tertarik untuk melakukan pembelian di tanggal-tanggal tertentu. Itu disebut sebagai dynamic pricing. Ini juga berlaku untuk pembelian transportasi kereta api, bus, kemudian hotel gitu ya, yang biasa sepenuhnya tergantung pada tanggal-tanggal tertentu. Kemudian ada yang disebut sebagai international pricing, di mana penetapan harga di satu negara satu dengan yang lainnya itu berbeda, akan tergantung pada economy condition, situasi kompetitif, regulasi, dan hukum. Kadang-kadang kan ada penetapan pajak yang berbeda, infrastruktur, serta tujuan pemasaran dari perusahaan itu sendiri. Beberapa faktor yang mengurangi harga dan meningkatkan harga. Faktor yang menyebabkan harga itu berkurang antara lain adalah ekses kapasitas. Jadi kapasitasnya berlebihan, perusahaan memproduksi terlalu banyak gitu ya, sehingga sedangkan mungkin tidak diimbangi dengan permintaan customer sehingga membuat harga itu jatuh di pasar ya. Kemudian increase market share, artinya semakin market share perusahaan itu makin besar, maka ada tuntutan bahwa customer itu supaya bisa mempertahankan harga itu bisa lebih dikurangi gitu ya, supaya customer itu bisa melakukan pembelian. Kemudian kenaikan harga itu biasa terjadi karena adanya inflasi pada biaya. Jadi biaya barang baku mentahnya itu naik sehingga menyebabkan harga juga itu naik.
kemudian peningkatan permintaan akan produk, dan kurangnya supplier gitu ya. Jadi supplier atau menjual produknya sedikit atau nggak banyak. Kemudian reaksi konsumen terhadap adanya perubahan harga, pertama price itu ketika price naik, biasa customer memiliki persepsi bahwa itu pasti harga produk naik, itu artinya produknya itu lagi hot-hotnya, lagi tren-trennya, lagi diminati banyak orang. Atau mungkin mereka berpikir bahwa perusahaan itu serakah gitu ya, yang mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kemudian ketika harga turun gitu ya, artinya si produk itu memiliki penurunan peminat dan model baru mulai keluar. Kemudian model yang mereka jual itu seringkali tidak terjual dengan baik ataupun ada masalah kualitas. Ada beberapa isu-isu yang terjadi sebenarnya berkaitan dengan penetapan harga yang negatif gitu ya, artinya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang pertama adalah price fixing, di mana price fixing ini adalah kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa penjual gitu ya, termasuk dengan supplier-supplier mereka, supaya mereka bisa menjual harga yang mahal gitu ya bagi customer. Ini pernah dilakukan sebenarnya oleh salah satu maskapai ya di Indonesia, dan mereka akhirnya sempat secara hukum sempat mendapatkan kasus karena penetapan price fixing ini, karena dia bekerja sama dengan beberapa penerbangan lainnya dan juga perusahaan supplier gitu ya, sehingga membuat harga mereka tuh mahal gitu ya. Nah, di sini ketika produk mereka ini dibutuhkan oleh publik, seringkali ini menjadi suatu masalah ya, karena publik membutuhkan, satu sisi mereka harus membayar dengan mahal. Kemudian predatory pricing adalah dia sebuah strategi yang dilakukan salah satu perusahaan, di mana dia menjual dengan harga yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada pesaing-pesaing lainnya untuk menghukum competitors dan membuat competitors keluar dari pasar karena tidak bisa bersaing. Namun untuk mendapatkan keuntungan mereka kembali, di masa depan mereka akan pelan-pelan menaikkan harga. Jadi seperti predator ya, seperti singa ataupun harimau ketika mereka mencoba untuk mengincar gitu ya target pangan mereka, mereka mengendap-endap gitu ya. Artinya awalnya mereka masuk dengan harga yang rendah gitu ya. Ketika dia sudah dekat dengan targetnya, sudah dapat targetnya, sudah dapat konsumennya, dia akan kembali jalan dengan tegak gitu. Artinya dia tidak sembunyi-sembunyi lagi, harganya akan dinaikkan. Ini sempat menjadi suatu isu juga ketika seperti Gojek dan Grab ya, mereka salah satu adalah dua transportation ride yang monopoli gitu ya. Pada waktu itu tidak ada pemain lain, tapi sekarang sih udah mulai masuk Matrix, kemudian masuk lain-lainnya ya. Dan mereka mencoba untuk menetapkan harga yang rendah, serendah-rendahnya, istilahnya strategi bakar uang gitu ya. Tapi kemudian pelan-pelan ketika no one play on the market, mereka akan menaikkan harganya gitu ya, slowly but sure. Jadi itu Nah, kemudian yang berikutnya, deceptive pricing adalah dengan melakukan penipuan kepada konsumen gitu ya, dengan nyata-nyata yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya harga dikatakan murah gitu ya, atau ditaruh di raknya itu harganya cuma 15.000, padahal ketika sampai kasir itu menjadi 16.000 atau 20.000. Itu deceptive pricing, dan banyak praktek deceptive lain yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, cukup sekian untuk penjelasan dari bab 11. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan disampaikan melalui MS Teams. Untuk tes pemahaman dikerjakan maksimal sampai besok ya, pada pukul 9. Terima kasih.